Bitcoin baru saja mengalami pullback turun ke area 88.000 dan pertanyaan yang ada di semua benak orang adalah apakah Bitcoin akan turun lebih dalam dan bikin low baru lagi. Seberapa parah kondisi ini guys, hari ini gue bakal jelasin semuanya ke kalian apa yang gue lihat di chart, apa yang terjadi di balik layar, dan ada beberapa indikasi besar tentang arah pergerakan berikutnya. Pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir. Selamat datang kembali semuanya. Di sini gue upload video seputar cryptocurrency dan bacakan rangkuman kondisi market crypto tiap hari biar kalian gak ketinggalan. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya sekarang juga. Oke, di sini jadi Bitcoin mengalami penurunan dan kalian bisa lihat harganya mantul pas banget di garis orange gue. Ini sebabnya karena garis-garis ini penting banget karena setidaknya untuk jangka pendek area ini terus jadi support Bitcoin. Kita sudah lihat sedikit pantulan di sini. Sekarang pertanyaannya apa artinya untuk pergerakan jangka pendek? Bahkan untuk jangka super pendek, kalau kalian mau sebut ini time frame micro, pada short term kita masih punya downtrend itu sangat jelas. Tapi sebelumnya kita mulai lihat ada potensi reversal karena kita berhasil membentuk higher low dan bahkan pola higher high kecil. Kalian tahu dari awal gue sudah bilang hati-hati, semua pola ini nggak berarti banyak sampai Bitcoin tembus di level krusial yaitu di 95.000 dan yang lebih penting 102.000, di mana ada moving average 365 untuk daily dan moving average 50 untuk weekly. Jadi gue masih tetap waspada selama level itu belum bisa ditembus. Tapi secara teknikal untuk time frame super pendek, pola bottom ini masih kelihatan bagus dan sejauh ini masih valid. Kalian bisa lihat low di sini, low berikutnya lebih tinggi dan kalau harga mantul lagi dari sini, tren pendek ini tetap aman. Kalau kita zoom out dikit, kita juga masih lihat pola equal high dan selama harga nggak turun menutup candle di bawah 80.000 sampai 85.000, struktur ini masih oke. Jadi untuk time frame kecil masih ada sinyal bullish, untuk time frame besar tren turun masih ada, tapi untuk midterm khususnya menuju 2026, gue tetap percaya kita akan bikin high baru. Ethereum masih bertahan di area 3000 di garis orange gue. Kemudian Solana juga sedikit breakdown. Sekarang inti yang lebih penting yaitu kapitulasi waktu. Harga sudah kapitulasi waktu turun 30%. Banyak orang panik keluar dari kripto dan ini masih akan terus terjadi selama harga jalan datar lama. Bikin orang bosan, kehilangan harapan, lalu jual aset mereka. Biasanya setelah mayoritas retail menyerah, barulah tren besar mulai muncul. Gue percaya itu akan terjadi di 2026. Kemudian di sini ada CEO BlackRock baru bicara kemarin dan dia bilang sovereign wealth fund beli Bitcoin di 80.000 bahkan 120.000 dan mereka melihat Bitcoin sebagai aset jangka panjang, bukan untuk trading. Itu artinya Bitcoin berpindah dari tangan yang lemah ke tangan yang kuat. Kerugian yang terrealisasi segera sekarang lebih besar dibanding saat FTX collapse. Banyak orang jual rugi dan ini memang bagian dari kapitulasi. Biasanya saat begini justru peluang terbaik muncul. Kalau kalian lihat sejarah, spike besar seperti ini sering muncul menjelang bottom besar. Jadi apakah kita akan bikin low baru? Menurut gue ada kemungkinan bottom di 80.000 itu sudah jadi dasar. Gue tahu berbahaya ngomong seperti ini karena kita cuma sekitar 8 sampai 10% di atas area low tersebut. Tapi secara probabilitas gue rasa skenario itu masuk akal. Bukan berarti Bitcoin gak bisa turun di tes 80.000, bisa, tapi probability turun 30 sampai 40% bisa. Menurut gue kecil. Data prediksi pasar juga lagi super bearish. Sekarang orang percaya peluang ke 80.000 yaitu sekitar 39% lebih besar daripada peluang naik ke 100.000 yaitu 30%. Ini biasanya tanda peluang besar muncul. Market selalu paling bearish di dekat bottom. Holder besar juga sedang memindahkan dan menjual sebagian Bitcoin. Ini sisi bearish tapi lagi-lagi ini bagian dari kapitulasi dari lemah ke kuat. Di sisi makro, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mulai melakukan PHK besar-besaran, ekonominya lagi nggak bagus, terburuk sejak 2020. Ini biasanya mendorong pemerintah untuk stimulus lebih cepat dan itu sangat bullish untuk aset-aset berisiko. Bahkan Trump sekarang sedang bersiap bicara dengan China terkait chip Nvidia. Ini bisa berdampak besar pada ekonomi global dan yang paling menarik spot crypto mulai bisa diperdagangkan di bursa Amerika Serikat yang regulasinya yaitu CFTC yang artinya lebih banyak likuiditas masuk. Ini sangatlah berita bagus. Setiap hari ada berita besar yang menambah likuiditas, memperkuat fundamental kripto dan mendukung skenario bullish di 2026. Gue belum lihat alasan untuk mudah
mengubah pandangan gue bahwa Bitcoin bakal bikin new all time high di 2026. Seperti biasa kita lihat nanti apakah ini terbukti atau tidak. Gue tetap update setiap hari dan gue selalu taruh uang gue sesuai keyakinan gue sendiri, yaitu di Bitcoin, Ethereum, Solana, dan BNB. Oke guys, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.